Pada mulanya, Tuhan menciptakan dunia ini. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Segala yang diciptakannya itu baik, memperlihatkan kebaikan dan kekuatannya. Allah menciptakan bermacam-macam tumbuhan dan binatang. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dia menghembuskan nafas kehidupan untuk membuatnya hidup. Manusia pertama itu dinamainya Adam. Kemudian Tuhan menciptakan seorang perempuan untuk menemani dan menjadi istri Adam. Perempuan itu dinamai Hawa. Allah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka hidup dengan bahagia di dalam sebuah taman yang indah bernama Taman Eden. Di sana tidak ada penderitaan dan kematian. Allah berpesan kepada Adam, "Kamu boleh makan buah dari seluruh pohon yang ada di taman ini, kecuali ada satu pohon yang bila kamu memakannya, maka kamu akan mati." Tapi suatu hari, iblis mencobai Hawa. Dia memakan buah yang dilarang itu, dan suaminya pun ikut memakannya. Saat itu hubungan mereka dengan Allah pun rusak. Allah itu suci, sehingga para pendosa tidak dapat hidup dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Mereka menderita dan malu karena tidak menuruti perintah Allah. Sebagai hasilnya, Adam dan Hawa dan seluruh keturunan mereka mengalami sakit dan kematian. Tapi Allah tetap mengasihi umat manusia. Dia telah menyediakan jalan bagi mereka untuk kembali dan hidup di dalamnya. Di dalam Alkitab, Tuhan menunjukkan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman atas dosa, sehingga mereka dapat hidup kekal dalam persekutuan dengan Allah. Allah memperlihatkan rencana ini melalui kisah Abraham. Abraham percaya dan menghormati Allah. Allah berjanji memberkati, dan melaluinya juga bangsa-bangsa akan diberkati. Dia berjanji untuk memberikannya banyak keturunan, sebanyak butiran pasir di pantai, dan bintang-bintang di langit. Abraham percaya kepada Allah. Oleh karena imannya itu, Allah menjadikannya orang yang benar, dan orang-orang memanggilnya sahabat Allah. Suatu hari Allah menguji Abraham untuk melihat apakah dia benar-benar percaya dan menuruti segala perintahnya. Dia menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya. Abraham mengetahui bahwa anak ini adalah seorang yang Allah janjikan untuk memberikannya banyak keturunan. Tetapi Abraham tetap percaya dan menaati Allah. Oleh karena itu, Abraham bersiap membunuh anaknya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham mengambil pisaunya. Tetapi Tuhan berkata, "Abraham, jangan sakiti anak itu. Aku tahu bahwa engkau takut akan aku dan menaati perintahku." Lalu Abraham melihat seekor domba. Tanduknya tersangkut pada semak-semak. Kemudian Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya kepada Tuhan sebagai ganti anaknya. Ketika Tuhan menyediakan kurban seekor domba sebagai ganti anak Abraham, Allah menunjukkan cinta kasih yang besar bagi semua orang. Dia juga menunjukkan rencananya untuk menyediakan pengorbanan terakhir untuk mati sebagai ganti dosa umat manusia. Dahulu kala, Tuhan menunjukkan kepada para nabi bahwa Ia akan mengirimkan seorang yang tidak berdosa untuk mati menebus dosa umat manusia.
Pengorbanannya akan membuka jalan bagi mereka yang percaya kepadanya untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan selamanya. Para nabi menyebut orang itu sebagai Mesias. Mereka berkata bahwa Allah akan mengutus Mesias untuk menyelamatkan manusia dan selamanya memerintah mereka atas nama Tuhan. Beberapa ratus tahun sebelum kedatangannya, para nabi berbicara mengenai hal-hal yang akan dilakukannya dan juga hal yang akan terjadi kepadanya. Seorang nabi berkata bahwa Allah akan berkata kepada Mesias, "Engkaulah anakku." Maksud nabi itu bukanlah hubungan fisik antara anak dan orang tua. Panggilan anak Allah menunjukkan hubungan yang erat antara Mesias dan Allah, serta perannya sebagai raja dan penyelamat. Nabi Yesaya berkata, seorang perawan akan mengandung seorang anak. Anak tersebut adalah firman Allah yang kekal, yang diutus menjadi anak manusia untuk menampakkan diri Tuhan kepada dunia. Para nabi menuliskan bahwa Sang Mesias akan lahir di Bethlehem. Mereka meramalkan kedatangannya sebagai raja dan dikhianati oleh salah satu temannya dengan 30 keping perak. Para nabi mengatakan bahwa Mesias akan mengorbankan hidupnya, tetapi Allah akan membangkitkannya di hari ketiga. Para nabi menyebut Mesias sebagai anak manusia dan akan kembali dalam hadirat Tuhan, serta Allah memberikan kepadanya kuasa atas segala bangsa selama-lamanya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ada seorang yang hidup di bumi ini, namanya Yesus. Ketika orang melihat perbuatan-perbuatannya, mereka bertanya satu sama lain, apakah dia Mesias itu? Dalam film ini, akan diceritakan siapa Yesus itu, dan segala perbuatan dan perkataannya sesuai yang tertulis dalam Injil. Di dalam film ini, seseorang memerankan sebagai Yesus. Tidak seorang pun yang layak untuk melakukan hal ini, tetapi film ini dibuat sehingga semua orang dapat mengetahui dan belajar mengenai kehidupan Yesus dan dapat menerima anugerah Tuhan yang dijanjikannya itu. Описую тобі, дорогий Теофіле, послідовний хід подій, які сталися у нас, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв. У ті дні, коли Август був імператором Риму, а Ірод Великий був царем Юдеї, від Бога було послано ангела Гавриїла до невинної діви з Назарета. Ім'я діви було Марія. Не бійся, Маріє, бо знайшла тебе Божа благодать. Ти в лоні зачнеш, і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Як же станеться це, коли я діва? Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього огорне тебе, тому й святе, що народиться, назветься Сином Божим. І пішла Марія в місто Юдине до своєї родички Єлисавети, яка зачала у своїй старості сина. Єлисавето, Марія, рідненька моя, благословенна ти між жонами, і благословенний буде син твій, бо як тільки забринів голос привіту твого, від радості затріпотіла дитина в утробі моїй. величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм. Віднині всі народи мене за благословенну матимуть. Вийшов наказ римського імператора Августа переписати всіх людей на землі Галилеї та Юдеї. Кожен мешканець має записатися там, де народилися його предки.
Тож прийшла Марія до Віфлеєма юдейського із Йосипом, з яким була заручена. Але не було їм місця в Віфлеємі, і знайшли вони собі притулок у хліві. У тій стороні були пастухи, які пильнували уночі свої отари. Аж ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх. Сьогодні у місті Давидовім народився Спаситель, Христос Господь. Пастухи тоді поспішили, щоб побачити новонародженого в яслах, і були першими, що розповіли добру новину або Євангеліє про народження Спасителя. А через тиждень, коли треба було обрізати немовля, якого Ісусом назвали, то Марія і Йосип несли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. У храмі був праведний чоловік на ім'я Симеон, якому Дух Святий звістив, що він не помре, доки не побачить Месію. Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм. Бо мої очі бачили спасіння твоє. Це дитя обране Богом. Будьте благословенні. А як виконали закон Господній, то залишили Єрусалим і повернулися до Назарета. Коли ж Ісусові було 12 років, Йосип і Марія взяли його з собою до Єрусалима на свято Пасхи. А як поверталися вони, то думали, що Ісус іде слідом, але Він залишився в Єрусалимі. Тоді вони вернулися назад, і третього дня відшукали його у храмі, як він сидів серед учителів і старших. Чий він син, що ставить такі питання? Він з Назарета. Ми думали, що він пішов з нами. Будь ласка, простіть йому. Всі, що слухали його, дивувалися. Дитино, чому ти так зробив? Твій батько та я хвилювалися, шукаючи тебе. Чого ж ви шукали мене? Чи ви не знаєте, що належить мені бути при справах отця мого? І вернувся з ними Ісус у Назарет, і зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, dan Herodes menjadi raja Galilea. Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun. Ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap bukit dan gunung menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, dan yang berlekuk diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami lakukan? Ya, katakan apa yang harus kami lakukan? Kamu, keturunan ular beludak. Apa yang kau ingin kami lakukan? Tunjukkan kami. Katakan dengan jalan apa? Siapa yang punya 2 baju harus memberikan 1 untuk yang tidak punya.
Dan siapa mempunyai makanan harus membagikannya. Guru, kami penagih pajak. Apa yang harus kami lakukan? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami lakukan? Jangan kamu merampas uang orang lain. Dan jangan memeras siapapun. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Katakan, apakah engkau Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi sekam dibakarnya. Dan Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan suara dari sorga berkata, "Engkau anakku yang aku kasihi, kepadamu aku berkenan." Yesus memulai pekerjaannya ketika berumur 30 tahun. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun di mana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu, ia tidak makan apa-apa. Dan iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis membawanya ke Yerusalem dan menempatkannya di atas bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Dan ia kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan.
Hai. Guru. Dan pada hari Sabat seperti biasa, ia pergi ke sinagoge. Ia diminta membacakan bagian dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Sebab itu aku memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi yang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa. Sekarang genaplah firman ini, sewaktu kamu mendengarnya. Firman digenapi? Tapi hanya Mesias yang dapat mengenapi janji itu. Bagaimana kami tahu? Tentu kamu akan berkata kepadaku, Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Kamu juga akan berkata, perbuatlah di tempat asalmu ini segala yang telah kau perbuat di Kapernaum. Sesungguhnya, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya Mesias, yang diurapi juru selamat manusia. Orang-orang Yahudi menolaknya sebagai Mesias. Mereka bermaksud mendorong Yesus ke jurang, tetapi Yesus menerobos mereka dan pergi. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi dan seorang penagih pajak. Yang Farisi berdiri dan berdoa, "Ya Allah, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Saya bersyukur bukan juga seperti penagih pajak ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu, dan saya memberikan perpuluhan." Tetapi penagih pajak berdiri jauh, bahkan tidak berani menatap ke atas. Ia memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, penagih pajak yang dibenarkan Allah dan bukan Farisi itu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus, Yohanes. Yakobus, Yohanes, bawa perahumu dan tolong kami, cepat. Kami menangkap banyak. Sudah, cukup. Tinggalkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Dari sekarang kamu akan menjala manusia.
Yesus, Yesus, saya mohon selamatkan anakku. Tuhan, kasihanilah, ia sakit parah dan hampir mati. Tolonglah saya. Yairus, maaf. Yesus. Anakmu sudah mati. Jangan lagi mengganggu guru. Jangan takut. Percaya saja ia akan sembuh. Jangan menangis. Ia tidak mati, tapi hanya tidur. Nah, bangunlah. Beri ia makan. Aku minta padamu, jangan ceritakan pada orang lain. Sesudah itu Yesus keluar dan bertemu dengan seorang penagih pajak bernama Lewi yang sedang duduk di pintu gerbang kota. Ikutlah aku. Kemudian Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sepanjang malam. Ketika hari sudah siang, ia memilih 12 orang yang disebut rasul. Simon, yang juga disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, Yakobus, dan Yohanes, Filipus, dan Bartolomeus, dan Matius, dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon dari golongan Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya.
Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan. Dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kalau kamu dibenci dan ditolak, dihina dan difitnah oleh karena Anak Manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Belas, 18, 19, 20. Sudah habis. Apa maksudmu sudah habis? Celakalah kamu yang sekarang kaya, sebab kamu telah menikmatinya. Ia tidak ingin kaya, pasti dia orang gila. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah jika semua orang memujimu, seperti pujian kepada para nabi palsu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutukmu. Dan berdoalah bagi yang mencacimu. Kalau pipimu yang satu ditampar, berikan juga pipimu yang lain. Siapa mengambil bajumu, biarkan ia mengambil jubahmu juga. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jika seseorang mengambil milikmu, jangan minta kembali. Lakukanlah apa yang kau kehendaki orang lain lakukan padamu. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik padamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Bagaimana mungkin ia menjamahnya? Bagaimana mungkin ia berbicara kepadanya? Menjijikan. Tidak. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah. Berikan pinjaman, jangan mengharapkan kembalinya. Dan kamu akan mendapat upah yang besar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ia baik kepada mereka yang jahat. Murah hatilah, seperti Bapamu juga murah hati. Yesus, selamatkan kami. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Pimpin kami di jalan-Mu, Tuhan. Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Orang buta tidak dapat menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke lubang. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Tuntun kami, Guru. Tuhan, kami perlu Engkau sekarang. Kami perlu Engkau sekarang. Berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui Engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya. Maka Yesus pun pergi dan duduk makan bersama mereka. Anak-anak, menjauhlah kamu. Ayo pergi. Kalian dengar tidak? Pergi. Mereka ingin mendapat perhatian. Apa yang dilakukannya di sini? Saya tidak tahu. Apa yang dilakukannya?
Jika ia benar-benar nabi, tentu ia tahu siapa wanita itu. Dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Saya tahu orang ini Simon. Dengarkanlah aku. Ada 2 orang berhutang kepada seseorang, masing-masing 500 dan 50 dinar. Karena tidak sanggup membayar kembali, hutang keduanya dihapus. Manakah yang lebih bersyukur? Menurut saya, orang yang paling banyak hutangnya. Kamu benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu. Kamu tidak memberi air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasuhnya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kamu tidak mencium aku, tapi ia terus mencium kakiku. Kamu tidak meminyaki kepalaku, tapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Aku berkata kepadamu, kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu telah diampuni. Apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Siapa orang ini sehingga bisa mengampuni dosa? Dan Yesus berkeliling mengajarkan kabar baik tentang kerajaan Allah. Dan ke-12 murid mengikutinya, juga beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh jahat. Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, dan Susana. Tetapi Herodes, raja wilayah Galilea yang ditetapkan oleh pemerintahan Romawi, memenjarakan Yohanes Pembaptis karena menegur pernikahannya dengan istri saudaranya. Bagaimana? Di dekat kota Nain, kami melihat orang banyak mengantar jenazah anak tunggal dari seorang janda. Waktu Yesus melihat janda itu, ia berbelas kasihan. Ia menyentuh usungan itu dan berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Anak itu pun bangun dan duduk. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Tanyakan padanya, katakanlah, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Guru, Guru, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, apakah engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Kembali dan katakan apa yang telah kamu dengar dan lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak-injak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu-batu dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Dan sebagian jatuh di semak duri. Tumbuh tetapi terhimpit. Lalu mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang subur. Lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Guru, apa maksud dari perumpamaan itu?
Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan, agar sekalipun mereka melihat tapi tidak melihat, dan mendengar tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan, yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar, dan masa pencobaan datang. Mereka murtad. Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar, tetapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka, sehingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar firman dan menyimpan dalam hatinya, dan bertahan sampai menghasilkan buah. Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutupnya, atau menaruhnya di bawah tempat tidur, melainkan menaruhnya di atas, sehingga orang melihat cahayanya ketika masuk ke rumah. Sebab semua yang tersembunyi akan kelihatan, dan semua yang dirahasiakan akan terlihat dalam terang. Sebab itu perhatikanlah baik-baik, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu. Ibu dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Suatu hari Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Dan sementara mereka berlayar, ia tertidur. Kita akan celaka. Gelombang menghantam kita. Kita akan binasa. Tolong, Guru. Kita diselamatkannya. Di manakah imanmu? Dan mereka pun berlayar ke Gadara, di seberang danau Galilea. Yesus, anak kalau yang maha tinggi, mau kau apakan saya? Simon, jangan siksa saya. Siapa namamu?
Legion. Tuhan kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biar kami masuk ke dalam babi-babi itu. Hei, kembali! Berhenti! Berhenti! Dan roh-roh jahat meninggalkan orang itu Kembali! dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Kamu tukang sihir! Tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau mengikut engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan tentang semua ini. Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini untuk mendapat makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Kita hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Suatu mujizat. Mengherankan. Kata orang, siapakah aku? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan engkau Elia, dan yang lain mengatakan engkau salah satu nabi yang hidup kembali. Menurut kamu, siapa aku? Engkau Mesias dari Allah. Jangan katakan kepada siapapun. Anak manusia harus menderita dan ditolak. Ia akan dibunuh. Namun bangkit pada hari ketiga.
Lalu Yesus membawa serta Yohanes dan Yakobus dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Dan sementara berdoa, wajahnya bersinar-sinar, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba ada dua orang berbicara dengannya. Mereka adalah Musa dan Elia yang nampak dalam kemuliaan sorgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Yesus, Guru, betapa indahnya kita di sini. Kami akan mendirikan 3 tenda. Sementara Petrus berbicara, ada awan menaungi mereka, dan murid-muridnya pun menjadi takut. Dan ada suara dari awan itu mengatakan, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Guru, saya mohon lihatlah anak saya. Tolong dia. Karena ia anakku satu-satunya. Saya telah meminta murid-muridmu mengusir roh jahat itu, tapi mereka tak mampu. Hai angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakmu kemari. Wajahnya pun cerah, menakjubkan. Ajarlah kami berdoa, seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan.
Adakah di antara kamu para ayah yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalajengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, atau apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung itu. Siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal yang terkecil, mengapa khawatir tentang hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Tidak memintal dan menenun. Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah mendanani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi terhadap kamu. Hai orang yang kurang percaya, tambahkanlah iman kami. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon perdu ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Ia seperti ini. Seseorang mengambil biji sesawi dan menanam di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakannya. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Ia seperti ini. Seseorang mengambil biji sesawi dan menanam di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakannya. Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah. Masih adakah yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Sebab tidak ada pencuri yang mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Hai ibu, sakitmu telah sembuh. Lihat, lihat, ia sembuh. Ini suatu mukjizat. Lihat, ia sembuh. Mari dan lihatlah. Puji, 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 puji Tuhan. 18 tahun, terima kasih. Ada 6 hari untuk bekerja, jadi datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Hai orang-orang munafik, setiap orang melepaskan kuda atau keledai dari kandangnya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman.
Sekarang di sini ada seorang wanita keturunan Abraham yang sudah 18 tahun terikat oleh iblis. Apakah ia tidak boleh dilepaskan pada hari Sabat? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang dikatakan kitab suci? Bagaimana kau menafsirkannya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu. Kamu benar, lakukan maka kau akan hidup. Siapakah sesamaku? Bukan prajurit itu. Apakah kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia diserang dan dipukul, disiksa, dirampok, dan ditinggalkannya. Datanglah seorang imam melewati tempat itu. Ia melihatnya, lalu ia menyingkir dan berjalan terus. Begitu juga seorang Lewi yang lewat situ. Ia melihat orang itu, tetapi ia pun berjalan terus. Kemudian datang seorang Samaria melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, hatinya penuh belas kasihan. Ia mendekati orang itu, lalu membersihkan lukanya dengan minyak dan anggur dan membalutnya. Kemudian ia menaikkan ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia memberikan 2 keping uang perak kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dan saya akan bayar semua ongkosnya." Manakah di antara ketiga orang itu yang disebut sebagai sesama dari orang yang dirampok itu? Orang yang telah menolongnya. Pergi dan perbuatlah seperti itu. Hei, ada apa? Apa yang terjadi? Yesus dari Nazaret sedang lewat. Yesus! Yesus! Anak Daud, kasihanilah saya. Apa yang aku harus perbuat untukmu? Saya ingin melihat. Melihatlah. Imanmu telah menyembuhkanmu. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus untuk menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Puji Tuhan. Tunjukkan kami jalan yang benar, Tuhan. Di Yeriko, ada seorang penagih pajak bernama Zakeus. Ia ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Zakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Ia mau ke rumah Zakeus. Bagaimana Zakeus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin, dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat.
Saya tidak percaya penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, ia tetap pergi ke Yerusalem. Banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakannya sebagai raja mereka. Guru, perintahkan murid-muridmu untuk diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, maka batu-batu ini yang akan berteriak. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yesus hampir tiba di Yerusalem. Dan ketika melihatnya, ia menangisinya. Jika saja hari ini kamu mengetahui apa yang perlu untuk damai sejahtera, tapi kamu gagal melihatnya, akan datang harinya ketika musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu dan mengepung dari segala arah. Dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, engkau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena kamu tidak tahu bila mana Allah melawatmu. Bait suci di Yerusalem telah menjadi tempat berdagang dan bukan tempat untuk beribadah. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia! Hentikan dia! Panggil penjaga! Panggil penjaga! Makin banyak kalangan ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik dikecamnya, karena mereka mengajarkan hukum itu sendiri, tapi tidak melakukannya. Di bait suci, Yesus melihat seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser. Itu terlalu sedikit.
Dapatkah dia memberi lebih? Aku berkata kepadamu, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Sebab mereka telah memberi dari kelimpahannya. Tetapi dia, janda ini, walau ia miskin, ia memberikan semua yang ia miliki. Katakan, atas dasar apa engkau melakukan semua ini? Siapa yang memberimu wewenang? Sekarang aku bertanya, apakah baptisan Yohanes itu dari Allah atau manusia? Apa jawab kita? Jika kita katakan dari Allah, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya Yohanes? Tapi kalau kita katakan dari manusia, kita akan dilempari. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah nabi. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Aku juga tidak mau mengatakannya atas dasar apa aku melakukan ini. Ada seseorang membuka kebun anggur, lalu menyewakannya kepada penggarap, dan ia pergi untuk waktu yang lama. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hambanya untuk menerima bagiannya daripada penggarap itu. Tetapi hamba itu dipukulnya dan pulang dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh hamba yang lain. Tetapi anak buah itu juga dipukul dan dipermalukan, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Lalu ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi hamba itu juga dilukai dan dilempar keluar kebun itu. Maka kata pemilik kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Kusuruh anakku yang kukasihi. Pasti mereka menghormatinya. Tetapi ketika mereka melihatnya, mereka berkata, ia ini ahli warisnya. Mari kita membunuhnya supaya kita mendapat warisannya. Lalu mereka menyeretnya keluar kebun itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang dilakukan pemilik kebun anggur terhadap mereka? Dia akan membunuh mereka lalu memberikan kebun anggur itu kepada penggarap yang lain. Sekarang apakah arti firman ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu yang terpenting. Semua orang yang jatuh pada batu itu akan hancur. Dan siapa yang tertimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Guru, kami tahu apa yang engkau katakan dan ajarkan itu benar. Kami tahu bahwa engkau tidak memandang orang, tetapi engkau mengajarkan kebenaran tentang kehendak Allah untuk manusia. Katakanlah, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar Romawi atau tidak? Hati-hati Tuhan, dia menjebakmu. Perlihatkan kepadaku sekeping uang. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Kalau begitu berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Dan kepada Allah, apa yang Allah punya. Apa jawabanmu tentang itu? Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Dan Yesus menyuruh Simon Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur
Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tetapi dengar, orang yang akan menyerahkanku ada bersama dengan aku di meja ini. Apa? Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tetapi celakalah orang yang menyerahkannya. Apakah itu aku? Siapa yang ia maksudkan? Tuhan, siapakah pengkhianat itu? Saya tak akan meninggalkanmu. Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin harus seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tetapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada. Simon, dengarlah. Keinginan iblis adalah untuk mencobai kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Dan jika kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara denganmu dan mati bersamamu. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, kamu menyangkali aku 3 kali. Waktu kamu diutus tanpa membawa apa-apa, apakah kamu kekurangan? Tidak kekurangan apapun. Tetapi sekarang siapa yang mempunyai dompet atau kantong harus membawanya, dan yang tidak punya pedang harus menjual jubahnya dan membelinya. Aku berkata kepadamu, seperti tertulis, ia terhitung di antara pemberontak, dan apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, di sini ada 2 pedang, Tuhan. Itu cukup. Dan Mahkamah Agama bersidang untuk mencari upaya menangkap Yesus. Lalu iblis masuk ke dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas Iskariot menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Dan ia berdoa,
Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Akan tetapi, janganlah kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ada malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Dan peluhnya bagaikan titik-titik darah yang menetes ke tanah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah, dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan. Yudas, apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia! Cukup sudah! Mujizat. Apakah aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan pentungan? Setiap hari aku di tengah-tengah kamu dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku? Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasai kalian. Tangkap dia! Jaga dia baik-baik. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah Engkau akan menyelamatkan kami, Tuhan? Apakah Engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tidak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus.
Maka Petrus teringat apa yang telah ia katakan kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, kamu telah menyangkali aku 3 kali. Siapa yang memukulmu? Tebak, siapa yang memukulmu lagi? Hentikan! Saya katakan berhenti. Bawa dia ke mahkamah agama. Ayo! Pengadilan Mahkamah Agama mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan kepada kami, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawabku. Mulai sekarang, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Engkau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan itu? Dia melakukan penghujatan. Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, bawa dia. Ayo! Mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus, seorang penguasa kerajaan Romawi yang sangat kejam, yang telah menyalibkan ribuan orang. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apa hukuman bagi dia? Hukum dia! Saya tidak mempunyai alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati ia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar dan mengaku dirinya Mesias, Raja. Raja? Apa kau raja orang Yahudi? Seperti yang kau katakan. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea? Kalau begitu, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah ia masih berada di Yerusalem? Bawa ke Herodes. Siapa engkau sebenarnya? Siapa saja murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya Raja. Orang ini Raja? Yang mulia. Hajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya.
Orang ini tidak pantas dihukum mati. Jadi saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan di hari raya ini. Bebaskan bagi kami Barabas. Ya. Barabas. Dan enyahkan orang ini. Ya, bebaskan Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kamu cambuk dia. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Apalagi yang engkau tunggu, Pilatus? Dia Yesus. Mengapa engkau menyiksanya? Tinggalkan dia. Dia adalah Mesias. Dia tidak bersalah. Suruh dia berdiri. Tetapi mereka berteriak dengan suara keras agar Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan dan menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mundur, 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 di jalan, mundur. Pinggir. Kamu, ayo mundur. 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 Minggir. Beri jalan. Mundur. Kamu, beri jalan. Aku bilang mundur. Bangun. Mundur. Kamu, siapa namamu? Simon dari Kirene, Tuan. Cepat ke sini. Potong talinya. Kau, pikul ini. Ayo jalan, cepat. Mundur. Mundur. Biarkan dia. Ayo, berikan jalan. Mundur, minggir. Minggir. Kami menangisi Engkau, Tuhan. Minum ini, minum. Minumlah, Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat demikian dengan kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong Engkau. Kami mendoakanmu. Maju. Sini. Ayo, cepat. Cepat. Ayo, jalan. Jalan terus, cepat. Ayo. Cepat. Ayo jalan. Ayo. Ayo, jalan duluan.
Ayo jalan! Lanjutkan. Angkat salibnya. Tancapkan pasaknya. Lepaskan talinya. Ampuni mereka, Bapa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan, biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Dan Yesus disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang telah dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Hei, inilah jubahnya yang ajaib. Sini, ayo, tidak, jangan dibagi-bagi. Aku usul. Kita undi saja. Ya, mari kita mainkan. Wah, kamu yang beruntung. menang. Akan kau apakan jubah itu? Dan di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Selamatkan dirimu jika engkau raja orang Yahudi.
Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Apa kau tidak takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama dengan engkau, tetapi ia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berjanji, hari ini kamu akan bersamaku di dalam Firdaus. Saat itu hari masih siang dan kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Tabir bait suci terbelah menjadi 2. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Terpujilah Allah. Sungguh, Dia ini orang benar. Yusuf dari Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia meminta izin dari Pontius Pilatus untuk menguburkan Yesus sebelum hari Sabat tiba. Kami akan menyiapkan rempah-rempah dan minyak mur. Saya akan bantu. Tetapi cepat, hari Sabat hampir tiba. Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin harus seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tetapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan.
kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada. Simon, dengarlah. Keinginan iblis adalah untuk mencobai kamu, untuk memisahkan yang baik dari yang buruk, seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Dan jika kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara denganmu dan mati bersamamu. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Tuhan kita hilang? Dan dua malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ini benar." Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah sendiri. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah hilang. Petrus, percayalah pada kami. Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid-Nya. Mereka kembali dengan sukacita menjumpai kawan-kawannya. Sungguh Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan, Waktu ia memecahkan roti, kami mengenalnya. Di Emmaus, aneh kalau ia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan kamu akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan di dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tetapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Sejak dahulu, para nabi menulis dalam kitab suci bahwa Allah menyatakan Mesias akan datang untuk menjadi juru selamat dunia. Kehidupan Yesus membuktikan Ia adalah juru selamat itu. Nabi Yesaya memberitahukan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berabad-abad kemudian, kelahiran Yesus merupakan penggenapan nubuat tersebut. Kitab suci menyatakan bahwa kelahirannya yang ajaib adalah tanda anak tersebut adalah Mesias, yaitu yang disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kita melihat kenyataan ini melalui kehidupannya. Ia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa, membawa kembali orang kepada Allah, dan menjanjikan suatu tempat dalam kerajaan Allah yang kekal. Ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa umat manusia. Kebangkitannya mengalahkan kematian, menunjukkan kekuasaannya atas maut. Yesus berkata, "Aku memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawaku, dan juga kuasa mengambilnya kembali." Kehidupan Yesus tidak hanya menggenapi tulisan para nabi, tapi juga meneguhkan kebenaran firman Allah yang kudus. Yesus adalah firman Allah. Di dalam Yesus, Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia. Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya, sama seperti ketika manusia pertama kali diciptakan. Tetapi mereka menyalahgunakan kepercayaan Allah dan tidak menuruti perintahnya. Di dalam kitab suci tertulis, semua manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa tidak dapat hidup bersekutu dengan Tuhan. Akan tetapi, sebagaimana Allah menyediakan domba jantan sebagai pengganti anak Abraham, demikian juga Ia mengirimkan Yesus, Sang Juru Selamat, untuk mati ganti kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya memulihkan hubungan antara Allah dengan semua orang yang percaya kepadanya. Sebab itu, barang siapa mengikut Yesus, tidak saja diampuni, tapi juga diselamatkan dari hukuman Allah dan memiliki hidup yang kekal. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia berkata, Allah mengampuni orang-orang berdosa yang bertobat dan berbalik kepadanya. Yesus juga berkata bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus untuk menunjukkan kebenaran dan memberi kekuatan dalam mengikut Kristus. Ketika perempuan berdosa bertobat dan mulai mengikut Yesus, Ia berkata kepadanya, "Dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau." Siapapun dapat diselamatkan oleh kasih Allah melalui iman kepada Yesus. Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Barang siapa bersedia mengikut Yesus, mereka dapat memulai hubungan persekutuan dengan Allah. Jika saudara bersedia, ikutilah doa berikut ini dalam hati saudara. Ya Tuhan, Engkaulah kebenaran. Saya mengaku dosa atas pelanggaran saya. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib bagi dosa-dosa saya. Saya mengaku dan bertobat dari dosa-dosa saya. Saya membuka pintu hati dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan saya. Terima kasih telah mengampuni dosa-dosa saya dan memberikan hidup yang kekal. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu dan tunjukkanlah jalan bagiku. Berikanlah kekuatan untuk aku hidup sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah semua orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Untuk mengalami hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan Yesus, maka para pengikutnya
berbicara kepada Allah setiap hari melalui doa dan membaca firman-Nya. Mereka menceritakan kepada orang lain tentang Allah dan bersekutu dengan mereka yang mengasihi dan mengikut-Nya. Mereka mengingat perkataan Yesus sebelum Ia naik ke sorga, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."